Karena banyak juga di antara kita yang salah di dalam memahami makna sedekah dan zakat. Ada sebagian orang memandang bahwa zakat ini adalah sebuah kehormatan. Zakat itu bukan kehormatan. Zakat itu adalah kewajiban yang kalau seandainya kita simpan, berarti kita sudah melakukan kezaliman. Orang yang membayarkan zakat bukan orang yang dermawan. Orang yang kalau seandainya amal dia baru sekedar bayar zakat, walaupun dia membayarkan zakat 2,5 miliar dalam setahun, karena dia punya 100 miliar, itu bukan orang dermawan. Artinya kalau seandainya dia nggak keluarkan, maka dia berdosa. Maka dia sudah menanggung dosa, karena dia telah menahan rezeki orang miskin atau asnaf yang 8 yang Allah titipkan kepadanya. Maka orang yang berzakat saja itu belum lagi menjadi orang dermawan. Ketika dia tahan harta itu, harta zakat itu, maka secara otomatis dia telah menahan harta orang lain. Dan biasanya ketika harta yang buruk dicampur dengan harta yang baik, biasanya semuanya akan jadi buruk. Kalau sudah terbiasa makan yang buruk, maka efeknya jadi buruk. Nanti akhlaknya jadi buruk, kemudian anak-anaknya jadi buruk, keluarganya jadi buruk, hubungan dia dengan sesama jadi buruk, minimal hubungan dia dengan masyarakatnya akan jadi buruk. Pernah nggak lihat orang kaya kikir tapi dicintai masyarakat? Kaya tapi kikir, rumahnya mewah, mobilnya mewah, semuanya mewah, tapi kikir, gak ada yang cinta itu. Tapi ada orang miskin, tapi santun, dermawan, sesuai dengan kemampuan dia, ditanamkan rasa cinta di dalam hati masyarakat kepada orang ini. Kita lihat pada mungkin sekitar 3 tahun yang lalu ya, seorang nenek pemulung di Lombok, dia berkorban dengan seekor sapi, dan ketika itu viral, semua orang nggak ada yang menghujat tuh. Semua orang menyanjung dia, mendoakan dia. Tapi lihat kalau ada orang kaya pamer kesombongan, pamer kekayaan, tapi kikir, semua orang nyumpahin. Ini saja sudah cukup bagi kita sebagai pelajaran. Nah, jadi dari sisi harta Allah pun nggak minta banyak. Cuman kadang-kadang masalahnya sebagian orang mengira bahwa harta itu adalah karena dia, bukan karena Allah SWT. Maka disinilah masalahnya. Kemudian masalah harta, apalagi? Kayaknya itu aja yang Allah wajibkan. Yang pokok itu saja yang Allah wajibkan kepada kita. Puasa itu kalau seandainya juga kita diberikan kehidupan oleh Allah SWT pada bulan Ramadan, maka wajib kita untuk berpuasa. Dan itu pun Allah nggak tuntut supaya kita sampai sakit-sakitan berpuasa, enggak. Kalau seandainya kita punya indikasi sakit, Allah berikan kepada kita kebebasan untuk tidak berpuasa pada Ramadan. Kalau seandainya setelah Ramadan masih sakit juga, penyakitnya menahun, ya sudah bayar fidyah saja. Ternyata kewajiban yang Allah berikan kepada kita nggak banyak. Bayar fidyah saja. Kalau seandainya safar pun, safar kan orang sehat biasanya. Kalau sakit kan nggak mungkin melakukan perjalanan. Dalam kondisi safar, Allah pun mengizinkan orang tersebut untuk berbuka dan menggantinya dengan hari yang lain. Artinya apa? Kewajiban yang Allah berikan kepada kita disesuaikan juga dengan kesanggupan kita oleh Allah SWT. Jadi ini berkenaan dengan faraid yang Allah berikan kepada kita, yang secara umum tercakup di dalam rukun Islam yang kita pelajari. Yang pertama adalah sholat kita, kemudian puasa kita, zakat kalau mampu, dan begitu juga haji. Dan ini haji juga bagi kita, dan memang harus kita cita-citakan. Makanya kemarin saya pernah menyampaikan, kita harus punya target gitu. Karena harta itu adalah amanah dari Allah SWT. Dan bagi orang-orang yang sudah berangkat ke sana, biasanya akan muncul kerinduan kedua untuk datang ke sana kembali. Dan ini harus menjadi salah satu cita-cita kita untuk bisa melakukan perjalanan ke Baitullah. Pada zaman nenek moyang kita dahulu, mereka melakukan haji itu 1 tahun biasanya. 6 bulan berangkat, 6 bulan pulang. Biasanya sebelum berangkat itu biasanya sudah perpisahan. Dan perpisahan itu biasanya perpisahan untuk siap untuk tidak ketemu kembali. Jadi kalau seandainya orang tua dia yang berangkat haji pulang, itu bonus.
Itu bonus. Kenapa? Karena mereka dari awal sudah siap. Kalau zaman dulu kan, kalau melakukan haji dengan kapal, dari sini misalkan dari Sunda Kelapa pergi dulu ke Kolombo atau ke India, kemudian dari situ terus melakukan perjalanan, kadang-kadang singgah pelabuhan ini, sehingga dalam perjalanan kadang-kadang sampai berbulan-bulan, minimal 3 bulan. Kalau ada yang kehabisan bekal di kapal atau sakit di kapal di tengah laut, ya udah tinggal dibuang ke laut. Itu betapa mereka sulitnya untuk melaksanakan ibadah haji pada zaman dahulu. Kalau sekarang kita berangkat pagi, sore udah sampai di Masjidil Haram. Lebih mudah, ada kegampangan yang Allah berikan kepada kita. Maka dan ini pun hanya bagi orang-orang yang man istatha'a ilaihi sabila, yang diberikan kesanggupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian itu kata Rasulullah SAW, fala tudayyi'uha. Janganlah kalian sia-siakan. Kita jaga hajinya, kita persiapkan, tanda kita beriman kepada Allah SWT. Puasanya kita jaga, tanda kita beriman kepada Allah SWT. Begitu juga salat dan juga zakat sedekah kita. Ini yang pertama. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah juga sudah menetapkan had. Had itu batasan. Ada batasan-batasan yang Allah tetapkan yang kalau seandainya kita langgar ada konsekuensinya. Di dalam ilmu fikih, had ini adalah sebuah hukum yang Allah tetapkan yang ada implikasi fisiknya di dunia sebelum di akhirat. Misalkan kalau dia berzina, maka kalau dia laki-laki yang atau perempuan yang sudah menikah atau pernah menikah, maka hukumnya rajam. Tapi walaupun ini tidak lagi diterapkan, di dalam Al-Quran disebutkan dijilid sebanyak 100 kali. Kalau mencuri, maka hukumnya adalah potong tangan. Ini batasan-batasan dari Allah SWT. Yang kalau seandainya kita lewati batasan itu, maka kalau tidak potong tangan, dicambuk atau dijilid, dan itu sudah menjadi ketetapan Allah. Dan tujuannya ternyata bukan untuk Allah. Tujuannya juga adalah untuk kita. Kalaulah seandainya, misalkan untuk yang berkaitan dengan hak orang lain, misalkan mencuri, dengan segala bentuknya, mencuri secara langsung, misalkan mengambil dari tempat penyimpanan orang, datang ke rumah orang, diam-diam mengambil emasnya misalkan, mengambil mobilnya misalkan, seperti yang terjadi di sebagian tempat. Semoga Allah jaga kita semua dari yang demikian. Atau mengambil dengan paksa atau merampok. Orang lewat tiba-tiba dirampok gitu. Atau dengan ancaman. Itu semua hukumannya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Potong tangannya. Kalau seandainya di Indonesia diterapkan, kayaknya 2/3 penduduk Indonesia sudah nggak punya tangan ya. Dari pengusahanya, dari pejabatnya, dari rakyat biasanya, dari tingkat presiden sampai ke tingkat RT. Mohon maaf, kita di sini nggak ada. Itu kemungkinan 70% itu udah nggak punya tangan, minimal 1. Kalau gitu kayaknya damai kita ya. Tapi memang manusia nggak siap untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini maksudnya tujuannya bukan untuk potong tangan. Sebagian orang menyerang Islam, kenapa Islam pakai hukum potong tangan? Kenapa Islam ada hukum rajam? Tujuannya bukan untuk merajam, tujuannya bukan untuk memotong tangan kita. Tapi tujuannya adalah agar kita tidak mengambil hak yang bukan milik kita. Tujuannya adalah agar hubungan sesama kita itu tenang. Makanya walaupun ada hukum rajam pada zaman Rasulullah SAW, walaupun ada hukum potong tangan pada zaman beliau, tapi yang dirajam itu cuma 2 dalam sejarahnya. Di dalam kehidupan Rasulullah. Cuma 2 orang. Itu pun bukan karena penerapan hukumnya, tapi karena orang itu minta diterapkan hukum. Jadi karena orang itu yang minta dihukum, ya Rasulullah, saya sudah melakukan zina. Kata Rasulullah, ini orang gila apa gimana nih? Rasul itu berusaha untuk tidak menerapkan itu. Kenapa? Karena tujuan daripada hukum ini adalah untuk kita, bukan untuk memotong tangannya, bukan untuk merajamnya. Akhirnya Rasulullah, coba lihat ini orangnya ada penyakit mental nggak gitu orangnya? Dilihat oleh para sahabat, enggak ya Rasulullah, orangnya normal. Rasulullah berpaling dari orang itu. Kemudian dia datang lagi kepada Rasulullah. Rasulullah menghadap ke sini, datang ke sini.
Rasulullah menghadap ke sini, dia datang ke sini. Akhirnya Rasulullah katakan kepada para sahabat, pastikan dia sehat, dia normal, nggak ada penyakit mental, suruh dia untuk kembali mencabut perkataannya itu kalau seandainya dia mau, tapi ternyata dia ingin bersih menghadap kepada Allah SWT. Kemudian apa yang dia katakan, ya Rasulullah, terapkan hukum Allah kepadaku, aku telah berzina, kata dia. Seorang namanya Ma'iz. Selain itu nggak ada lagi yang laki-laki yang dirajam karena adanya had dari Allah SWT, itu nggak ada lagi selain Ma'iz yang laki-laki. Dan itu pun Rasulullah itu mengelak awalnya. Yang perempuan juga demikian. Ada seorang perempuan dari Bani Ghamidah atau Al-Ghamidiyah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini hubla minaz zina. Ya Rasulullah, aku ini hamil karena zina ya Rasulullah. Dan Rasulullah nggak tanya itu siapa pasangannya. Kalau kita kan suka nanya-nanya, suka mengorek-ngorek, pokoknya pinginnya, pokoknya kalau aib orang itu terbongkar lah gitu. Apa yang dilakukan Rasul tanya, Rasulullah katakan kepada dia, kepada para sahabat, lihat perempuan ini, apakah dia normal atau tidak. Akhirnya dilihat oleh para sahabat dia normal. Kemudian kata Rasulullah, pulanglah kamu sampai kamu melahirkan anakmu. Kalau sudah lahir, datanglah ke sini, kata Rasulullah. Enggak langsung diterapkan itu hukum rajam. Padahal sudah hamil, ada buktinya. Kemudian setelah anaknya lahir, perempuan itu datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini anak saya sudah melahirkan, terapkan hukum Allah kepadaku. Maka kemudian Rasulullah melihat anaknya. Kemudian kata Rasulullah, bawalah dia pulang sampai dia selesai menyusukan anaknya. Maka dibawalah pulang kembali. Kemudian setelah anaknya selesai menyusu, sudah bisa makan roti, dia bawa anak itu sekalian dengan roti yang ada di tangan anak itu. Dia tunjukkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah selesai menyusui anakku dan dia sekarang sudah bisa makan roti. Ini rotinya Rasulullah. Maka kemudian barulah Rasulullah SAW, setelah dia begitu getolnya dia, begitu ngototnya dia untuk diterapkan hukuman Allah SWT, barulah kemudian Rasulullah mengatakan, silahkan terapkan hukum untuk dia. Jadi bukan semangatnya itu untuk memotong tangan kita, bukan semangatnya untuk merajam kita hukuman itu, tapi apa? Tapi semangatnya itu adalah agar hidup kita damai. Kalau seandainya tidak ada lagi yang mau berzina, kita merasa nyaman dengan keluarga kita. Kita nyaman dengan anak kita nyaman dengan istri kita, kita nyaman dengan saudara perempuan kita, dengan ibu kita. Pokoknya kita nggak akan meragukan siapapun. Kenapa? Karena semua orang sudah menjaga diri agar tidak terjatuh pada kemaksiatan seperti ini. Kalau seandainya semua orang sudah takut sehingga tidak mau mencuri, maka kita nggak pakai kunci pun kita aman. Ini kita sudah dikunci juga, musola pun masih dibongkar. Ada satpam padahal di depan lagi. Rumah kita sudahlah, kita di dalam komplek masih pakai teralis juga kan? Sudah pakai teralis, di dalamnya ada brankas lagi. Berarti apa itu? Karena kita nggak aman dan nggak merasa nyaman. Tapi kalau seandainya hukum Allah itu dijadikan sebagai undang-undang, saya yakin semua kita akan takut untuk mencuri. Sehingga bisa nggak dibayangkan betapa bahagianya masyarakat yang di dalamnya tidak ada pencuri, yang di dalamnya tidak ada yang berani untuk berzina. Maka orang akan hidup di dalam kedamaian, dan inilah tujuan daripada had-had yang Allah tetapkan untuk kita. Ini yang kedua.